Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dianti dengan NIM 2003-02104 dari kelas akuntansi B pagi. Di sini saya akan mempresentasikan critical review yang telah saya kerjakan. Yang pertama, judul penelitiannya adalah The Association Between Sustainability Disclosure and the Financial Performance of Jordanian Firms, atau hubungan antara sustainability disclosure dan kinerja keuangan di perusahaan Yordania. Untuk penelitinya adalah Muhammad Azam, Ala-Huda, Aiman Abu Haija, dan Muhammad Sakatre. Lalu untuk motivasi penelitiannya, karena hasil yang beragam serta kurangnya studi empiris tentang peran pengungkapan berkelanjutan dalam meningkatkan kinerja keuangan di negara-negara berkembang, studi ini termotivasi untuk mengeksplorasi hubungan ini dengan menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di ASE. Hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi stakeholder, investor, dan pembuat kebijakan. Hasil tersebut akan memperluas literatur dan memberikan bukti empiris tentang bagaimana pelaporan keberlanjutan mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Selain membantu manajemen puncak untuk membenarkan keputusan terkait keberlanjutan mereka dan memberikan gambaran yang benar kepada pemangku kepentingan tentang manfaat praktik berkelanjutan. Untuk research question-nya, apakah environmental disclosure, social disclosure, dan governance disclosure berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan? Lalu penelitian sebelumnya, yang pertama ada Ziadat di tahun 2017 dan Ojou di tahun 2020 yang menemukan bahwa sustainability reporting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya ada Nizam di tahun 2019 menemukan bahwa walaupun terdapat hubungan antara kinerja keuangan dan social and environmental performance di perusahaan keuangan, terdapat bukti yang terbatas untuk sektor perbankan. Selanjutnya ada Burhan dan Rahmanti di tahun 2012 yang mengklaim bahwa hanya social disclosure yang berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Yang terakhir ada Agarwal di tahun 2013 yang menemukan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara sustainability reporting dan kinerja perusahaan. Untuk teori yang melandasi penelitiannya, yang pertama legitimasi teori. Perusahaan perlu melegitimasi keberadaan mereka untuk diklasifikasikan sebagai pemain sosial yang aktif dan berkualitas. Posisi perusahaan yang aktif secara sosial berasal dari penyelarasan aktivitasnya dengan kondisi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin diklasifikasikan sebagai perusahaan yang berkomitmen terhadap sosial dan lingkungan harus aktif dalam meningkatkan perungkapan mereka di beberapa bidang, khususnya isu keberlanjutan dan memastikan laporan mereka memenuhi harapan stakeholder. Selanjutnya ada teori sinyal. Teori sinyal ini merupakan sinyal informasi yang dibutuhkan para investor untuk menentukan apakah investor tersebut menanamkan sahamnya pada perusahaan. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi terhadap pihak di luar perusahaan. Selanjutnya, sebutkan hipotesisnya. Yang pertama, H1, environmental disclosure berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. H2, social disclosure berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan H3, governance disclosure berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Untuk pendekatan penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, jenis datanya adalah data sekunder yang diambil dari ESI atau Aman Stock Exchange. Untuk sumber datanya, penelitian ini menggunakan data dari 1.705 perusahaan yang terdaftar di Aman Stock Exchange periode 2009 sampai 2018. Untuk pengukuran variabelnya, untuk variabel independen penelitian ini adalah environmental disclosure, social disclosure, dan governance disclosure yang dilakukan dengan mengumpulkan nilai setiap variabel. Lalu ada variabel dependent, yaitu ROA, yang diproyeksikan dengan menghitung laba bersih dibagi total aset. Selanjutnya ada variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, leverage, dan market listing status. Untuk teknik analisis datanya, menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda dengan variabel dummy. Penelitian ini menggunakan SPSS sebagai alat analisis. Hipotesis diuji dengan menggunakan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Untuk saran penelitian untuk keterbatasan penelitiannya,
yaitu sampel penelitian ini menggunakan seluruh sektor perusahaan yang terdaftar pada ASE. Saran penelitiannya, mungkin penelitian selanjutnya dapat menguji per sektor perusahaan atau per jenis perusahaan, sehingga dapat menunjukkan hasil yang lebih akurat berdasarkan sektor atau jenis perusahaan. Penelitian selanjutnya dapat menguji variabel independen lainnya atau menambahkan variabel dependen ataupun menggunakan variabel mediasi dan atau variabel moderasi. Untuk judul penelitian yang baru adalah pengaruh Sustainability Reporting Disclosure, Sales Growth, dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.